Saudara, renungan yang saya mau sampaikan pada pagi menjelang siang ini berkaitan dengan rencana kita selama 40 hari ke depan, mulai hari Selasa nanti, ya, Selasa itu tanggal 24 Oktober sampai tanggal berapa Pak? Sampai tanggal 2 Desember selama 40 hari kita akan masuk di dalam doa puasa secara berantai, Saudara. Ya, memanfaatkan momen Natal kita di mana kita rindu terjadi, saudaraku, lawatan Tuhan di sana. Jiwa-jiwa yang hadir yang belum lahir baru mengalami lahir baru dan diselamatkan. Tapi itu bukanlah ujungnya, itu justru men-trigger kita supaya selanjutnya hati untuk jiwa-jiwa itu kembali memenuhi hati kita, saudara ya. Belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Jadi topiknya saya beri judul Bau Harum Doa Orang-orang Kudus. Saya rindu setelah mendengar renungan ini, kehidupan doa kita akan dimotivasi lebih lagi. Kita yang sudah suka berdoa makin rajin berdoa, kualitas doanya makin baik, ya saudara. Doanya makin lama makin benar, saudaraku, karena doa itu butuh dipelajari, saudara. Ya, nah, mari kita membaca mulai dari Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-8 yang memberikan inspirasi kepada saya untuk judul daripada renungan ini. Mari kita baca. 2, 3. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Saudara, peristiwa yang dicatat di dalam Wahyu 5 ayat 8 dan sebelumnya lalu sesudahnya, itu satu peristiwa yang begitu dramatis, saudaraku. Dimulai dari Yohanes melihat ada gulungan kitab, ya, di tangan Allah itu yang tersegel atau termeterai, saudara. Saudara, Yohanes percaya bahwa di dalam gulungan kitab itu ada hal-hal yang sangat penting untuk diketahui oleh umat Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, ditanyakan di sana siapa yang bisa membuka gulungan kitab yang tersegel itu. Ada 7 segel, ada 7 meterai di situ. Ternyata tidak ada seorang pun. Karena hal itulah Yohanes kemudian menangis dengan sedihnya, saudaraku. Karena dia sangat yakin, ya, gulungan kitab yang tersegel itu penting untuk diketahui oleh umat Tuhan. Tapi kemudian seorang malaikat memberitahu dia, jangan sedih, sebab ada satu orang yang bisa membuka gulungan kitab yang termeterai itu. Siapa dia? Dia adalah singa dari Yehuda, tunas Daud. Siapakah itu, saudara? Yesus, saudara. Jadi gulungan kitab itu diberikanlah kepada Yesus. Saudara, lalu di momen itu, ketika Yesus mengambil gulungan kitab itu, ditunjukkan di situ, ya, betapa pentingnya isinya itu. Tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Jadi Yohanes yang dikuasai oleh Roh melihat tahta berdiri di sorga atau terdiri di sorga, kata firman Allah.
Ya, kemudian ada 4 makhluk di tengah-tengah tahta itu, kemudian tahta itu dikelilingi oleh 24 tahta-tahta juga, saudaraku, di mana duduk ke-24 tua-tua itu. Dan ketika Yesus, anak domba itu, mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah ke-4 makhluk itu dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Dan perhatikan baik-baik. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas. Cawan itu kayak mangkok ya. 1 cawan emas dikatakan penuh dengan kemenyan. Lalu Yohanes menyatakan begini, itulah doa orang-orang kudus. Jadi dari sini, saudara, saya melihat peranan doa orang-orang kudus itu begitu penting sebelum 7 meterai itu dibuka. 7 meterai itu berisi penghakiman dan penghukuman daripada Allah. Dan sebelum itu dibuka dan terjadi hal itu, ternyata dicatat di sana. Ada 1 cawan emas penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Jadi itu sebabnya ini statement saya tulis. Doa orang-orang kudus yang digambarkan sebagai kemenyan yang memenuhi cawan emas di tangan ke-4 makhluk dan ke-24 tua-tua itu dicatat menjelang anak domba membuka 7 meterai yang merupakan penghakiman atas dunia ini. Jadi sebelum dibuka ternyata ada peranan doa orang-orang kudus di sana. Nah, kita mau lihat lagi di dalam Wahyu pasal 8, sebelum 7 sangkakala ditiup, sangkakala itu nafiri, sangkakala itu terompet, sebelum ditiup dan kemudian terjadi malapetaka, saudaraku, di sana juga ada peranan doa orang-orang kudus. Jadi doa orang-orang kudus itu begitu penting, saudara. Haleluya, kita baca Wahyu 8 mulai ayat 3. Bersama-sama, 2, 3. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan oleh malaikat itu bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Wow, katakan haleluya. Ditambahin kemenyan, lalu dipersembahkan kepada Allah bersama-sama dengan doa semua orang kudus yang ada di mana? Di atas mezbah emas di hadapan tahta itu, di hadapan tahta Allah. Jadi luar biasa sekali, saudaraku ya. Nilai daripada doa orang-orang kudus. Tadi disimpan di cawan emas yang penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Nah sekarang itu, saudaraku, ada di mezbah. Dan saudara, itu dipersembahkan di atas mezbah emas. Mezbah emas, ya, emas itu bicara tentang kemuliaan, saudara. Jadi doa-doa orang kudus itu yang sesuai dengan kehendaknya, doa yang digerakkan oleh Dia, doa yang tidak mementingkan diri sendiri, doa yang Tuhan pakai untuk menggenapkan rencananya, semua disimpan di situ. Begitu bernilai doa orang-orang kudus itu. Kita baca ayat 4. Bersama-sama, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Wow. Kemenyan itu wangi baunya. Ya, bukan seperti seloroh orang palamu bau menyan, bukan. Ya,
Ini menyan yang dipersembahkan kepada Tuhan yang kalau dibakar itu menimbulkan bau harum, saudara. Nah, mari kita lihat peranan doa itu sebelum 7 sangkakala itu dibuka. Mulai dari sangkakala yang pertama sampai keempat, kemudian 5, 6, 7. Ya, moga saudara mengikuti saat teduh kita bersama-sama. Kita sudah sampai di kitab Wahyu, sudah melewati bagian-bagian ini. Ayat 5, perhatikan baik-baik. Penting kita ngerti bagian ini. Ya, walaupun tidak ngerti betul banget, saudaraku ya. Tapi paling tidak kesan itu kita bisa tangkap. Ayat 5, 2, 3. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu yang ada di samping mezbah ya. Mengisinya dengan api dari mana? Dari mezbah. Mezbah itu mezbah emas yang ada doa-doa orang kudus. Bisa katakan amin? Mengisinya dengan api dari mezbah. Itu api bicara tentang penghukuman dari Allah. Ya. Dengan api dari mezbah. Kemudian apa? Dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Jadi sebelum peristiwa-peristiwa begitu menakutkan itu terjadi, sudah ada satu celah di situ, ada satu pause di situ. Berhenti sejenak untuk melihat ada doa-doa orang kudus di sana. Doa orang-orang kudus di sana yang ternyata punya peranan penting di dalam peristiwa-peristiwa yang Allah rencanakan bagi dunia ini. Ini catatan saya. Next. Doa orang-orang kudus dalam Wahyu 8 ayat 3 sampai 5, juga tadi Wahyu 5 ayat 8. Ini dicatat yang khusus Wahyu 8 ayat 3 sampai 5 menjelang ditiupnya 7 sangkakala. Ketujuh meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan merupakan 3 seri, bukan 3 seri khotbah. 3 seri penghakiman yang berbeda dan susul menyusul dari Allah yang semakin dahsyat dan semakin parah akibatnya seiring makin dekatnya kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ternyata di dalam seluruh rencana Allah menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, peranan doa orang-orang kudus begitu signifikan, begitu penting maksud saya, begitu bernilai sekali dan itu yang perlu kita tahu, saudara. Supaya kita mulai hari ini betul-betul terinspirasi untuk memperbaiki kehidupan doa kita. Jauh sebelumnya pemazmur mengatakan dalam Mazmur 141 ayat 2 dikatakan. Kita baca bersama-sama 2, 3. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Saudara, kata persembahan ukupan itu dalam salinan atau terjemahan lama ditulis bakaran dupa di hadiratmu. Sesuatu yang wangi, sesuatu yang harum. Saudara, kalau sudah dengar ini lalu saudara masih malas-malas berdoa, kekristenan saudara diragukan. Kenapa? Doa itu bukan saran daripada Tuhan. Aku nasihatkan supaya kamu berdoa ya. Enggak. Hal berdoa itu bukan undangan yang kita bisa, aku gak bisa Tuhan. Aku lagi ada acara ini dan itu. Panggilan berdoa itu satu perintah, bukan undangan. Doa itu satu perintah, bisa katakan amin? Itu sebabnya Tuhan juga memberi nilai yang tinggi mengenai doa orang-orang kudus. Seperti satu persembahan ukupan, seperti bakaran dupa yang harum di hadapan Tuhan.
Lalu dia katakan, dan tanganku yang terangkat. Ya, di dalam doa itu gestur kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Katakan haleluya. Gestur kita waktu doa, ya. Itu Tuhan lihat tuh saudara. Ya, gerak tubuh kita. Saudara, saya ingetin lagi ya, jangan disuruh-suruh angkat tangan. Angkat tangan itu sebenarnya memang dorongannya dari dalam. Ya, kalau kita rasa hadirat Tuhan tuh, saudara, kita langsung mengangkat tangan. Ya, tapi kalau kita nggak berasa apa-apa, memang kita cuma celingak-celinguk dulu. Tuh, kok dia angkat tangan tuh, sok banget tuh angkat tangan. Yang lain, wah doa, sok rohani lu. Saudara, mari kita berdoa menggunakan seluruh aspek keberadaan tubuh kita, saudara. Haleluya. Ya, kadang saudara perlu berlutut, nggak apa-apa. Saudara rendahkan diri berlutut, saudara. Oh, bersyukur. Saudara mengangkat tangan, saudara taruh tangan di dada Tuhan. Terima kasih untuk firman. Kembali kepada doa orang-orang kudus tadi ya. Di dalam Wahyu saya lupa memberikan satu ilustrasi, saudara. Ketika dilemparkan ke bumi itu lalu terjadilah guru, ada halilintar dan sebagainya. Lalu sangkakala daripada Tuhan mulai ditiup. Itu saya gambarkan begini, kalau saudara pergi ke tempat rekreasi di kolam renang itu, ya di tempat tertentu itu ada ember yang besar, saudara. Ember besar itu posisinya memang dibuat miring, supaya ketika dipenuhi dengan air, akhirnya saudaraku dia terbalik, langsung dicurahkan air yang banyak itu. Nah, mungkin itu ilustrasi yang tidak sempurna, tapi seperti itulah doa itu disimpan dalam cawan emas. Nanti pada waktunya ketika Allah mau lakukan apa yang menurut kehendaknya, sudah waktunya, doa-doa orang kudus itu. Atau doa orang-orang kudus, bukan cuma satu orang. Itu menjadi bagian yang punya peranan penting di sana. Beritahu sebelahnya, doa-doamu itu begitu penting. Ya, di hadapan Allah begitu bernilai. Tapi bukan doa-doa yang egois ya, yang hanya minta untuk diri sendiri. Apalagi untuk dipakai memuaskan hawa nafsu. Nah, dari beberapa ayat ini saya membuat catatan. Doa orang-orang kudus adalah suatu persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin ya. Satu persembahan yang berbau harum. Kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, ini doa saudara. Doa yang motifnya benar, doa yang merindukan supaya kehendak Allah dinyatakan, doa yang seperti Tuhan ajarkan, doa ini penuhi dengan hati untuk jiwa-jiwa. Itu ditaruh di mangkuk emas itu, saudara. Bukan hanya itu saja, doa orang-orang kudus dijadikannya sarana untuk dia melaksanakan rencananya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Saya kutip catatan dari John Piper, ya, seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai juga untuk memberkati hamba-hamba Tuhan lain. Dia mengatakan begini, saudara. Betapa menakjubkan fakta bahwa Allah berkenan melakukan pekerjaannya melalui manusia. Saudara, pekerjaan Allah itu sesungguhnya hanya Allah yang bisa mengerjakan. Pekerjaan memindahkan orang dari maut ke dalam hidup itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Tetapi menakjubkan bahwa Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu, Dia mau memakai manusia. Bisa katakan amin. Saudara nggak usah dengar khotbah saya. Kalau Tuhan bicara sama saudara, saudara bisa
dibuat oleh Tuhan, terbuka mata hatinya, saudara terima Yesus. Kalau belum terima, atau saudara dipimpin menurut apa yang dia mau agar saudara kerjakan, bisa. Bapak Yusuf Roni dalam mimpi, di dalam penyelidikan Alkitab, dia akhirnya meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Tadinya dia berpikir mau cari-cari salahnya Alkitab, tapi Tuhan jadikan itu sarana untuk membuat mata hatinya terbuka. Tapi hal itu saudara, tidak selalu begitu. Kadang-kadang khusus seperti itu. Tapi saudara, secara umum, Tuhan mau memakai manusia. Tuhan mau pakai saudara untuk jadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan mau pakai saudara untuk keselamatan orang lain itu terjadi. Katakan amin yang keras, saudaraku. Lalu John Piper mengatakan, double menakjubkan mengetahui bahwa Allah menetapkan untuk menggenapi rencananya oleh permohonan kita. Nah, ini luar biasa banget, saudara. Kita dipakai doa-doa kita yang kadang-kadang banyak kelemahan, ya. Tapi Tuhan pakai untuk menggenapkan apa yang menjadi rencananya, saudara. Sebagai contoh, kita lihat yang pertama, ketika ia ingin menjadikan Israel banyak seperti lautan manusia, dalam Yehezkiel 36, 37, 38, saudara bisa baca. Allah mau menjadikan Israel itu banyak seperti lautan manusia. Gak usah umatnya disuruh berdoa minta supaya Israel jadi banyak seperti lautan manusia. Tuhan bisa lakukan gak saudara? Sangat bisa. Amin. Ya, mau KB ibu-ibu di sana. KB-nya gagal terus. Pengennya 2 anak cukup, tapi tahun depan isi lagi, tahun depan isi lagi. Ada yang berpikir aku cukuplah 2 kali saja melahirkan. Sekali melahirkan 4 orang. 2 kali melahirkan langsung 8. Bisa gak seperti itu saudara? Bisa. Tetapi di ayat itu kalau saudara baca, aku ingin mereka meminta, memohon kepadaku supaya aku menjadikan populasi Israel bertambah banyak. Yang kedua, ketika ia ingin menyelamatkan Abimelekh, ya, raja itu yang mengambil Sarah. Ini gara-gara Abraham takut, saudaraku, kalau dia dibunuh, kalau dia mengaku Sarah itu istrinya. Akibatnya Abimelekh kemudian salah paham, saudara. Dia ambil Sarah untuk jadi istrinya. Pada malam itu Tuhan berbicara, kamu mesti kembalikan. Itu istri orang. Kamu akan mati. Ambil istri orang. Itu Nabi loh. Perhatikan baik-baik, saudara. Mengambil istri orang, mengambil suami orang, itu hukumannya mati. Beritahu sebelahnya, jangan coba-coba. Bahkan kalau kita baca seterusnya, saudaraku, itu merupakan dosa. Kamu sudah berbuat dosa sama aku. Itu dosa sama Tuhan. Tuhan itu yang empunya pernikahan. Bisa katakan amin? Jangan main-main kepada Tuhan yang empunya pernikahan. Tapi aku mau membiarkan kamu hidup. Tapi supaya kamu hidup, kamu mesti didoakan sama Abraham. Doa Abraham yang membuat kamu luput dari kematian. Apa susahnya Tuhan biarkan saja Abimelekh itu selamat. Diampuni. Tapi dia pakai Abraham. Dia pakai doa Abraham untuk menyelamatkan Abimelekh. Ketiga, ketika ia murka kepada sahabat-sahabat Ayub. Siapa itu? Zofar, Bildad. Tadi pagi hafal, siang sudah lupa. Elifas. Itulah faktor U. Gak juga sih. Mungkin capek, saudara. Kamu ini ya sudah berdosa karena kamu salah berbicara tentang aku di dalam kasus daripada Ayub. Mereka itu seolah-olah menuduh Ayub. Ayub, kamu tuh gak benar, makanya Allah beginikan kamu, Allah hukum kamu. Padahal bukan begitu kan saudaraku. Makanya hati-hati juga ya, sampaikan firman Tuhan itu harus benar juga. Aku murka sama kamu, itu sebabnya ambil 7 ekor lembu,
7 ekor domba, kasih untuk korban bakaran. Habis itu mintalah Ayub mendoakan kamu, sebab doa Ayublah yang akan membuat kamu selamat dari murkaku. Ayub mendoakan dan mereka diselamatkan. Jadi Tuhan mau memberkati kita, tetapi Dia mau pakai doa kita. Saudara, maksud saya begini, Tuhan mau kita jadi berkat. Tapi pertama-tama Tuhan mau pakai doa kita jadi berkat bagi banyak orang. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus memberi tekanan yang kuat juga menyangkut hal ini. Doa-doa kita. Ketika Ia ingin agar lebih banyak jiwa diselamatkan, dalam Matius 9 ayat 36 sampai 38. Dia minta supaya kamu berdoa kepada yang empunya tuaian. Apa susahnya Tuhan mau menyelamatkan manusia? Tapi sekali lagi, Dia mau pakai kita semua untuk membawa kabar keselamatan atau memakai doa-doa kita supaya orang lain diselamatkan. Kita lihat, kita baca Matius pasal 9 ayat 36 sampai dengan 38. Kita baca ayat 36, 2, 3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kata belas kasihan itu di dalam bahasa Yunaninya itu mempunyai arti isi perut. Isi perut. Jadi ketika tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan itu sebetulnya ada sesuatu yang terjadi di dalam perut itu. Ketika orang itu sedih, saudara, atau jatuh belas kasihan kepada seseorang, dan dia sangat terbeban, itu ada sesuatu yang dirasa di dalam fisiknya, khususnya di perut. Saudara, besok saya punya cucu, ya, anaknya Pak Danu, Ibu Kesia, ya, Besa. Jika tidak ada aral melintang, jika Tuhan kehendaki dengan pertolongan Tuhan, hari Senin besok jam 4 sore akan dioperasi, saudara. Operasi kakinya, itu intinya itu operasi untuk membetulkan pembuluh darah di kakinya, supaya itu lancar, saudara. Supaya tidak terjadi pembengkakan seperti sekarang, saudara. Saudara, sudah dari berapa waktu yang lalu setiap kali berdoa untuk saya punya cucu ini, saudara, membayangkan wajahnya, kondisi kakinya, itu ada sesuatu yang gak enak, saudara. Ya. Itu membuat juga bisa mencucurkan air mata. Itu, seperti itu. Nah, Tuhan mau juga kita punya hati seperti itu. Gak usah orang-orang yang keliling di jalanan sono. Itu susah mau ada hubungan secara emosional. Yang di rumah kita, sanak famili kita, anak mantu kita, cucu kita yang belum mengenal Tuhan. Normalnya kalau kita orang sudah diselamatkan, kita pasti punya beban untuk mereka. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan adalah sesuatu yang gak enak. Tiap kali tergerak oleh belas kasihan, dia lakukan sesuatu buat mereka. Itu hatinya Yesus. Dan inilah yang perlu dipulihkan dalam hati kita kalau hal itu sudah tidak ada lagi. Ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, kita baca bersama-sama. Tuaian memang banyak, tetapi
pekerja sedikit. Dia melihat orang-orang itu seperti domba yang letih lesu tidak bergembala. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Apa yang dia kemudian lakukan? Dia katakan kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Itu sebabnya di ayat 38 dia berkata, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yang pertama-tama Tuhan katakan, minta kepada Tuhan yang empunya tuaian. Yang empunya tuaian bukan kita, yang empunya jiwa-jiwa bukan gembala sidang, yang empunya jiwa-jiwa bukan denominasi, yang empunya jiwa-jiwa, yang empunya tuaian adalah Tuhan kita sendiri. Supaya mereka diselamatkan dan menjadi penuai-penuai, maka kita diminta, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Minta itu artinya bermohonlah di dalam doa. Supaya apa? Ada belas kasihan di hati kita. Kita itu bisa menginjil tanpa belas kasihan. Kita bisa menyampaikan kabar tentang Yesus tanpa belas kasihan. Bahkan bisa dengan motif yang berbeda. Tapi mari kita mulai dari doa. Supaya hati kita dipenuhi dengan belas kasihan seperti Yesus berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Haleluya. Saudara, bagian inilah yang kita perlu mengalami pemulihan. Kadang kita lihat ya, saudara kita, sanak famili yang ketemu tiap hari, teman sekolah, teman kuliah, teman kerja. Mereka belum kenal Yesus. Doanya sungguh-sungguh. Mereka seperti kepada Allah mereka itu sungguh-sungguh. Tapi belum mengenal Yesus. Kadang kita merasa ya itu urusan ini. Mari kita berdoa. Dengan mulai mendoakan itu, mulai ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di hati kita supaya kita berbelas kasihan. Katakan amin, saudara. John Piper, saya kutip. Dalam statementnya, tulisannya, dia mengatakan begini. Ujilah diri Anda. Apakah di dalam diri Anda saat ini ada suatu kuasa untuk meratapi akan binasanya jiwa-jiwa mereka yang sedang berkeliaran di jalanan di sekitar rumah Anda. Coba cek, saudara. Kita masih ada enggak? Ya, dalam hati kita itu ada satu kuasa untuk meratap. Meratap bukan nasib kita, tapi meratap karena jiwa-jiwa. Sanak famili kita. Orang-orang dekat kita yang sangat baik. Ada yang suka berkata gini, Om, kalau orang itu sekalipun gak percaya Yesus, tapi sangat rajin berbuat baik. Orangnya baik banget. Kadang-kadang dari sikap perbuatan lebih baik dari orang Kristen. Apa benar kalau mereka belum kenal Yesus pasti binasa? Dengan berat hati saya menyampaikan. Kalau dia tidak percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia tidak dilahirkan baru, pasti tidak masuk kerajaan Allah. Dia akan binasa. Begitu ya Pak Theo? Ya. Itu sebabnya menjadi tanggung jawab kita, saudara. Kita telah ada di dalam keselamatan. Cuma John Piper mengatakan begini, air mata semacam itu hanya dapat dihadirkan oleh karya ajaib Allah. Kita tuh gak bisa pura-pura nangis, kita gak bisa pura-pura kasih sama jiwa-jiwa, padahal cuma, ya. Itu karya ajaib daripada Allah. Yang Allah kerjakan melalui rohnya di dalam hati kita. Sehingga kita mulai menangisi jiwa-jiwa. Kita
Kita sadar kalau mereka tidak percaya Yesus, pasti mereka binasa. Saudara, saya nggak tahu udah pernah cerita belum sama saudara. Waktu tahun lalu saya punya cucu yang pertama, Joa, pergi ke Mentawai, naik pesawat, kemudian naik pesawat lagi dari Padang ke Mentawai, naik Susi Air. Itu saya berpikir, kalau terjadi kenapa-kenapa, ya saya tahu ada pemeliharaan Tuhan. Tapi kadang Tuhan itu juga punya kedaulatan dalam hal-hal yang saya tidak tahu. Jadi saya layani dia untuk memastikan keyakinan dia tentang imannya kepada Yesus. Dan dia, saudara, di dalam pengetahuannya yang sederhana, dia menyampaikan tentang sesuatu yang membuat saya yakin dia telah terima Yesus. Bahkan saya mendoakan dia kalau tidak salah pada waktu itu. Supaya apa? Kalau terjadi apa-apa, ingat, di luar nama Yesus tidak ada keselamatan. Karena tidak ada nama lain selain di dalam Dia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, itu tandas sekali. Ya, itu seharusnya membuat kita berdoa supaya kita diberi kuasa untuk meratapi jiwa-jiwa. Selanjutnya, John Piper mengatakan, jika kita merindukan hadirnya karya ilahi semacam itu, belas kasihan kepada jiwa-jiwa, kuasa untuk meratapi jiwa-jiwa dalam kehidupan maupun gereja kita, pasti ada doa yang dinaikkan dengan pergumulan. Ya Allah, hancurkanlah hatiku. Oh Tuhan, hancurkan hatiku. Hati yang terlalu syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Jika itu memang keadaan hati kita. Syarat dengan keinginan-keinginan sendiri. Sampai tidak ada tempat untuk kebenaran. Tidak ada tempat untuk Yesus berbicara. Menaruh belas kasihan di dalam hati kita. Saudara, mari berdoalah seperti itu. Mari siang ini kita mau berteriak kepada Tuhan. Tuhan, hancurkan hatiku. Hati yang kadang tidak peduli ini. Lawan daripada kasih itu bukan kebencian. Seorang bernama Elie Wiesel mengatakan begini. Musuh daripada kasih itu bukan kebencian. Musuh daripada kasih adalah ketidakpedulian. Oke lah. Saya bisa terima. Tuhan, tolong aku. Tolong kami semua. Hancurkanlah hatiku yang egois ini. Supaya aku mulai menaruh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Dan itu dimulai dari doa. 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 Katakan bersama saya, doa. Sekali lagi, doa. Sekali lagi, doa lebih keras lagi. Doa lebih keras lagi. Doa. Ya Allah, hancurkanlah hatiku. Paulus bergumul untuk bangsanya. Saudaraku, dia dipenuhi dengan satu beban untuk melihat bangsanya diselamatkan. Kenapa? Karena bangsanya melalui bangsa Yahudi ini. Melalui Israel itu lahir ya, Yesus yang adalah Allah itu. Tapi banyak orang Israel, bahkan sampai hari ini, yang belum menerima Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup. Yang mereka tunggu-tunggu itu. Mereka masih menunggu. Nah, kita lihat di dalam Roma pasal 9 ayat 1-3. Kita baca bersama-sama ayat 1, 2, 3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Suara hatinya turut bersaksi. Apa yang dia mau ungkapkan itu suara hatinya yang turut bersaksi dalam Roh Kudus. Dalam pimpinan Roh Kudus. Lalu di ayat 2 dikatakan,
bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Tadi pagi saya sampaikan begini. Perhatikan ini, jemaat pencari kebahagiaan, pencari kesenangan-kesenangan. Jadikan kebaktian juga, supaya aku diberkati, supaya aku senang, supaya aku bahagia. Saya beritahu kepada saudara. Mari kita perhatikan ayat ini, saudara. Sebagai satu keseimbangan. Saya bahkan mengajar kepada saudara, jangan cari apalagi kejar-kejar kebahagiaan. Nggak ada yang bilang amin. Kejar apa? Ketaatan kepada firman. Hiduplah di dalam misinya. Semua yang lain hanya mengikuti saja. Yang percaya sungguh-sungguh katakan haleluya. Itu yang saya sampaikan, saudara. Sehingga ketika kita melihat, mendengar, membaca firman Allah ini, kita bisa mengerti. Ini bagian dari kehidupan seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Bahwa aku sangat berduka cita, selalu bersedih hati. Jadi sekalipun dia bersuka cita, tapi ada kesedihan di sana. Itu pengalaman saya. Saya dipenuhi dengan sukacita di dalam Tuhan. Tapi ada banyak duka cita juga. Ada banyak kesedihan di sana. Memikirkan jemaat, kadang bersuka cita. Tapi ada juga sedihnya, ada duka citanya. Bukan karena saudara tidak memberikan persembahan atau apapun saudara. Tapi menyangkut hubungan saudara dengan Tuhan. Menyangkut pertumbuhan rohani saudara. Sebagai orang percaya yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan di tempat ini. Ya. Jadi jangan pikir kalau kebaktian itu mau cari enak, cari senang. Nanti saudara nggak dapat itu gampang kecewa saudara. Kalau saudara hadir di kebaktian, itu beri diri saudara. Apapun kebenaran yang disampaikan, yes Tuhan, aku tahu Tuhan punya acara dengan aku. Bisa katakan amin? Mau enak, tidak enak. Tapi firman Tuhan selalu menolong kita untuk hidup dalam kehendaknya. Ayat 3, bahkan dia mengatakan begini saudara. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Apapun, bahkan kalau aku terkutuk, terpisah dari Kristus. Gak apa-apa, aku sendiri. Demi saudara-saudaraku. Saya pernah saksikan kepada saudara. Untuk beban waktu itu saya sekolah Alkitab. Saya melihat papa mama saya, adik-adik saya. Itu mendorong saya tiap kali selesai sekolah. Sekolah mulai dari jam 8 atau jam 7 sampai jam 12 break. Makan, nanti sekolah lagi jam 4:30. Itu setelah makan, saudara. Saya pergi ke aula di BJ. Di belakang itu. Saudara. Saya buka lagi pelajaran. Saya menikmati firman itu. Dan berdoa di sana. Banyak air mata dicucurkan di sana. Bahkan terbersit dalam hati saya. Tuhan, kalau Engkau gak selamatkan adik-adikku, biarlah jangan dahulu adik-adikku dipanggil oleh Tuhan. Lebih baik Engkau panggil aku daripada Kau panggil duluan adikku dalam keadaan tidak percaya. Aku tidak sanggup melihat mereka seperti itu. Biar aku dipanggil duluan oleh Tuhan. Itu di dalam batinku. Kenapa saudara? Saya tahu. Kalau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Pasti binasa selama-lamanya. Di sini Paulus bahkan dia mau terkutuk, terpisah. Dia masuk neraka gak masalah. Yang penting saudara-saudaraku. Wow. Saudara gak tahu ini apa yang ada di hati Paulus. Tapi saya percaya itu semua dalam tuntunan daripada Roh Kudus. Perhatikan itu saudara. Kalau kita itu dikuasai roh itu seperti itu. Mari kita bandingkan dengan Musa. Bisa jadi Paulus menerima ilham itu dari Musa. Karena dia seorang ahli Taurat.
Saudara, di dalam Keluaran 32 ayat 31, 32. Ini terjadi setelah Israel jatuh dalam penyembahan kepada lembu emas itu. Ya. Ayat 31, kita baca bersama-sama yuk dengan suara keras saudaraku 2, 3. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Ini dalam doa Musa ketika dia menghadap Tuhan. Lalu ayat 32, kita baca, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Doa-doa yang tidak egois seperti inilah yang disimpan di cawan emas itu, yang ditaruh di mezbah emas, yang ada di hadapan tahta Allah. Saya rasa belum ada pendeta-pendeta doa seperti ini. Ini satu ungkapan betapa Musa mementingkan kehidupan bangsanya. Bahkan Musa kalau mereka binasa, Tuhan, engkau akan dianggap gagal. Engkau sudah membawa Israel keluar dari tanah Mesir, tapi engkau membinasakan mereka di tengah jalan. Apa kata orang? Namamu nanti dipermalukan. Jadi doa Musa itu pertama untuk jiwa-jiwa, pertama untuk kemuliaan, yang kedua untuk kemuliaan Tuhan. Doa-doa seperti ini, saudara, mari kita renungkan. Boleh tentu minta yang lain-lain, tapi dalam konteks ini menyangkut keselamatan jiwa-jiwa. Bahkan orang bangsa yang telah berbuat dosa besar pun ada pembelanya, yaitu Musa. Saya melihat gambaran Yesus dalam hidup dan doa Musa ini. Yesus rela mengalami penderitaan supaya kita diselamatkan. Jadi mari kita melihat kepada Yesus dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-50. Yesus berkata, aku harus menerima baptisan. Yuk bersama-sama, saudara masih hidup semua. Yuk kita bersama-sama, 2, 3. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Apa maksudnya? Aku harus menerima baptisan. Ini bukan dia dibaptis oleh Yohanes, bukan. Baptisan di sini berarti mengalami sengsara, mengalami aniaya. Di mana itu sengsaranya yang paling hebat? Di Golgota. Aku harus menerima baptisan. Aku harus menerima sengsara itu. Dan Yesus dengan keyakinan penuh, dengan hati yang diserahkan, hidupnya diserahkan kepada Bapa, dia melangkah ke Yerusalem. Kenapa? Karena dia berkata, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Petrus berusaha menarik dia ke belakang dan berkata, dijauhkan hal itu dari engkau ya Tuhan. Tapi Tuhan menghardik, nyala engkau iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi Yesus memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa. Itu sebabnya dia susah hatinya sebelum dia naik ke kayu salib. Hebat ya saudaraku. Yuk beri tepuk tangan untuk Yesus Tuhan kita. Ya hebat sekali, dia merasa susah sebelum penyaliban itu berlangsung. Artinya dia rela, karena dia tahu peristiwa itu akan mengubah sejarah kehidupan dunia ini. Dan itu akan mempersiapkan satu kerajaan yang Allah sudah rancang. Kerajaan Yesus Kristus yang kekal selama-lamanya. Yang tongkat pemerintahannya adalah tongkat kebenaran, saudaraku. Haleluya, sekali lagi tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Heran juga ya. Kalau itu mau pergi kemana, yang senang-senang, aduh susah ya, nunggu-nunggu ya, kapan ini akan
sana. Ini bukan itu. Saudara, sekarang ini kan ya saudara sudah menjadi trennya itu kalau orang pergi kemana, dia pergi ke melihat jeram Niagara, dia foto di situ. Lalu diposting, catatan jeram Niagara, wow gitu. Pergi ke Meksiko, kemana? Pakai topi sombrero, wah, udah sampai Meksiko, keren. Gitu. Nah, itulah gitu-gitu. Lagi mau makan apa gitu, sebelum dimakan foto dulu, posting. Wih, keren banget tuh makanannya. Saya mau tanya, ada nggak yang waktu doa puasa itu diposting? Lagi doa, Tuhan, tolong fotoin aku dong, Tuhan. Lalu diposting. Ada nggak? Nggak ada. Orang akan lihat nih, udah begini nih orang. Tapi mulai besok Selasa kita akan doa puasa. Fotolah saudara. Tapi cuci muka dulu. Kasih minyak rambut, sisir yang rapi, wajahnya tersenyum. Lalu difoto, diposting. Inilah wajahku ketika berdoa dan berpuasa. Indah sekali. Tapi nggak boleh disebar-sebar sih ya, salah masalahnya ya saudaraku. Tapi ini perkataan Yesus menginspirasi ya. Aduh, betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Sebelum dia mati di kayu salib untuk keselamatan jiwa-jiwa. Betapa susah hatinya. Oh, luar biasa Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya saudaraku, di dalam Yesaya pasal 53, saudaraku, ada catatan tentang Yesus setelah masa sengsaranya itu. Mari kita baca bersama-sama ayat 10. Ya. Yuk kita baca dengan suara keras, 2, 3. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bapa berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dikatakan ia akan melihat keturunannya. Itu diumpamakan seperti wanita, saudaraku. Ya, semua wanita yang menikah rindu punya anak. Saudara tahu, ketika anak itu sudah dikandung 9 bulan, 10 hari, saudara menjelang, saudara dia dilahirkan, ibu itu mengalami kesakitan yang luar biasa setelah penderitaan lainnya selama hamil. Ya, tapi Yesus katakan itu, ya, di dalam dunia ini kamu menderita, tapi seperti wanita yang sakit bersalin, cuma sekejap aja. Nanti begitu anak lahir, apakah ibu itu masih meratap? Enggak, semua bersuka cita. Karena seorang sudah lahir akan meneruskan keturunan. Jadi melalui salib itu Yesus akan melihat keturunannya, yaitu orang-orang yang dilahirkan melalui penderitaannya. Penderitaan Yesus melahirkan jiwa-jiwa. Penderitaan kita dalam doa dan puasa yang sungguh-sungguh disertai ketaatan kepada Tuhan. Walaupun susah, biar itu melahirkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Katakan amin. Ayat 11 kita baca. 2, 3. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Saudara, siapa yang mau puas, mengalami kepuasan secara rohani, boleh angkat tangan tinggi-tinggi, saudara. Kau mengalami kepuasan, engkau harus mengalami kesusahan di dalam jiwa dulu. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Saudara,
kesusahan kita dibanding kesusahan Yesus itu gak sebanding lah. Kita cuma doa, puasa. Saya harap tidak ada yang ngeles. Semua yang jemaat Tuhan di ujung benteng yang tertanam, yang sudah komit, semua wajib ikut doa dan puasa berantai. Anggota Komsel maupun belum jadi anggota, semua wajib mengikuti doa puasa. Dengan catatan, kecuali sakit. Tapi Om, saya kerjanya begini-begini. Saya suka kasih contoh. Dulu yang mengerjakan ini ya, bangunan-bangunan ini. Pas hari bulan Ramadan. Pak, puasa nggak Pak? Puasa. Panas-panas saudaraku. Saya puasa, kadang harus minum untuk menjaga ginjal. Tapi mereka nggak pakai minum. Panas-panas. Benar-benar tunggu sampai nanti suara azan. Baru berbuka, minum teh sedikit. Besoknya puasa lagi, besoknya puasa lagi, besoknya puasa lagi. Beritahu sebelahnya, kita nggak seperti itu. Ada jadwalnya. Bisa katakan amin? Ya, mari saudara. Ya, saya mau ajak saudara, jangan takut saudara. Gak ada orang puasa itu mati, kecuali sudah waktunya mati. Mari susah dikit. Kalau gak ada kesusahan kita bergumul untuk jiwa-jiwa, mana bisa kita punya hati puas melihat jiwa-jiwa. Sebenarnya gak ada pengalaman apapun soal jiwa-jiwa. Dan itu banyak orang Kristen seperti itu. Saya beritahu kepada saudara. Gak ada pernah berpikir tentang keselamatan orang lain. Yang dipikir itu saya senang saja. Mari hari ini saudara. Kita mau sungguh-sungguh bertobat. Karena doa itu diperintahkan oleh Tuhan. Bukan sekedar saran kalau saudara bisa. Itu sebabnya Tuhan berkata, janganlah kamu jemu-jemu berdoa. Hendaklah kamu bertekun di dalam doa. Hendaklah kamu tetaplah berdoa. Hendaklah engkau berdoa senantiasa di dalam roh. Laki-laki dimanapun engkau berdoa, tadahkan dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah. Doa, doa, doa.